Halo semua, selamat datang di dalam video pembelajaran ini bersama saya, Widya Katrina Pandalora, mahasiswi program studi Profesi Apoteker Institut Sains Teknologi Nasional. Dan topik kita adalah asma. Adapun pokok bahasan kita yang terdiri dari pendahuluan, etiologi, patofisiologi, gejala, faktor risiko, dan tata laksana terapi. Apa itu asma? Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas sehingga menyebabkan sesak atau sulit bernafas. Pada tahun 2007, riset kesehatan dasar mencatat bahwa prevalensi asma belum diketahui secara pasti. Namun, di Indonesia diperkirakan 5-7% penduduk Indonesia mengalami asma. Asma merupakan suatu gangguan yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor seperti faktor autonom, imunologis, infeksi, endokrin, dan psikologis dalam berbagai tingkat pada berbagai individu. Pada faktor autonom, aktivitas bronkokonstriktor sistem saraf dipengaruhi oleh bagian kolinergik sistem saraf otonom. Faktor imunologi penderita asma ekstrinsik atau alergi juga dapat terjadi setelah terpapar faktor lingkungan seperti debu dan hal lainnya. Infeksi yang terjadi juga dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan. Faktor endokrin juga mengakibatkan asma yang lebih buruk, sementara psikologis, emosi pada beberapa anak dan dewasa dapat memicu gejala penyakit asma. Mekanisme terjadinya asma dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika faktor genetik dan faktor lingkungan sebagai pemicu sensitivitas menyebabkan inflamasi dan hiperaktivitas bronkos, sehingga akan mempermudah terjadinya obstruksi saluran jalan nafas dan menyebabkan timbulnya gejala asma. Pada penderita asma, ketika paru-paru teriritasi oleh pemicu, otot-otot saluran pernafasan akan menjadi kaku dan menyempit. Selain itu, terjadi peningkatan produksi dahak yang akan menyebabkan nafas menjadi terasa berat dan sesak, yang dapat kita lihat seperti pada gambar di samping ini. Klasifikasi derajat asma berdasarkan gambaran klinis secara umum pada orang dewasa dapat kita lihat pada tabel ini, di mana derajat asma dibedakan menjadi intermittent, persisten ringan, sedang, hingga berat. Adapun gejala pada penderita asma yang biasanya dirasakan, selain sesak atau sulit bernafas, penderita asma juga mengalami gejala lain seperti nyeri pada dada, batuk-batuk, dan mengi, atau suara terus-menerus yang terdengar kasar yang dihasilkan di saluran pernafasan saat bernafas. Secara umum, faktor risiko asma dibedakan menjadi dua, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik seperti hiperaktivitas, alergi bronkus, jenis kelamin, ras, atau faktor yang memodifikasi penyakit. Sementara faktor lingkungan seperti alergen misalnya debu, makanan seperti susu, obat misalnya golongan aspirin, atau faktor emosi, polusi, perubahan cuaca, dan aktivitas tertentu. Tata laksana terapi pada asma. Pada prinsipnya, penata laksanaan asma terdiri dari dua, yaitu yang pertama penata laksanaan asma akut atau saat serangan terjadi, dan penata laksanaan terhadap asma jangka panjang. Pada penata laksanaan asma akut diberikan obat, yakni bronkodilator beta-2 agonis kerja cepat dan ipratropium bromid, dan juga diberikan kortikosteroid sistemik. Sedangkan penata laksanaan pada asma jangka panjang biasanya diberikan edukasi, mengenali dan menghindari faktor pencetus, mengenali gejala serangan dan hal lainnya. Juga diberikan terapi obat asma yang terdiri dari dua, yaitu pengontrol dan pelega, serta disarankan untuk menjaga kebugaran tubuh. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jenis obat asma terdiri dari pengontrol dan pelega. Adapun contoh-contoh obatnya dapat kita lihat mulai dari jenis, golongan, dan bentuk sediaannya seperti pada tabel yang disajikan berikut ini.
Demikianlah pemaparan singkat saya tentang asma. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.